Hai, saya Niam. Saya founder dari Robris. Robris sendiri adalah bisnis di mana kita mengolah sampah plastik menjadi produk yang bermanfaat gitu ya, yang bernilai. Dan diantaranya jadi material baru gitu ya untuk interior, arsitek, kemudian bisa juga jadi furniture dan home decor seperti ini. Di Robris sendiri kita berdiri sebenarnya berangkat dari kekhawatiran saya pribadi gitu ya. Saya lihat semakin kesini kenapa sih masalah sampah plastik ini nggak selesai-selesai gitu. Sebenarnya problemnya di mana gitu? Apakah di sampah plastiknya ataukah di kita manusianya gitu? Ternyata memang masalahnya adalah di perspektif kita gitu. Image kita tentang sampah udah negatif aja gitu. Sedangkan kita bisa loh lihat perspektif lain dari sampah plastik gitu ya. Kita lihat plastik sebagai material. Dari situ saya coba nih ulik menjadi material terbarukan yang kita bisa manfaatkan dan kembali lagi ke kita. Jadi kita nggak melihat itu sebagai sampah gitu ya. Kita bisa manfaatkan lagi dan kita bisa jalani konsep circular economy gitu ya. Benar-benar dari sampah yang kita produksi terpilah dan bisa terolah kembali lagi ke kita. Kita berdiri sejak 2018 sampai saat ini kita sudah berhasil mendaur ulang lebih dari 60 ton sampah plastik. Dan dari kegiatan daur ulang yang dilakukan Robris, kita berhasil mencegah gitu ya 100 ton lebih karbon emission ke udara gitu. Dan selain itu di sisi lain kita juga berhasil untuk menyerap gitu ya tenaga kerja lebih dari 40 orang, kemudian juga banyak 100 lebih anggota ibu-ibu gitu ya yang bergabung di kegiatan bank sampah kita gitu. Sebenarnya strategi yang dilakukan Robris sebenarnya pertama kali adalah produknya itu sendiri gitu. Gimana produk itu nggak benar-benar tadi ya dari segi perspektif nggak hanya dilihat gitu, sampah gitu. Justru orang tuh harus udah bangga pakai produk dari sampah plastik kayak gitu. Nah dari situ tentunya selama berjalan paling penting yang nggak lupa adalah tim gitu. Siapa sih tim yang membantu gitu ya untuk bisa merealisasikan impact gitu. Di Robris sendiri kita punya goals gitu ya. Kita akan create 2 juta impact dalam 1 juta produk. Artinya dalam setiap produk yang kita create kita harus bisa memastikan bahwa produk itu tuh berdampak untuk lingkungan, untuk masyarakat, untuk employee dan komunitas yang terlibat. Seperti itu, termasuk untuk customer gitu. Jadi dari situ kita bisa menerapkan ke tim bahwa ketika produk kita tidak memuaskan untuk customer gitu ya dan tidak berdampak, artinya itu tidak terhitung seperti itu. Jadi tim gimana kita build tim itu paling penting gitu. Dan ya nggak lupa strategi yang lain ya di marketing, produksi, supply chain dan sebagainya. Permasalahan dan challenge paling besar gitu ya di industri persampahan gitu. Kalau kita bilang industri persampahan, industri daur ulang adalah sumber sampahnya itu sendiri gitu. Kayak sampah kita tuh nggak kurang-kurang, tapi kenapa kok kekurangan? Bahkan ada isu Indonesia impor sampah gitu kan. Sebenarnya masalahnya balik lagi ke mindset kita, perspektif kita gitu. Ketika kita nggak aware gitu ya, kenapa sih kok kita harus peduli sama sampah gitu kan? Kenapa sih kok kita harus memilah gitu? Emang mau jadi apa sih? Tahu ujung-ujungnya jadi satu? Sebenarnya enggak gitu. Jadi di sini yang mencoba kita lakukan adalah dengan pemilahan itu tadi, dengan kita memperlihatkan gitu ya, ini loh hasil sampahmu bisa menjadi seperti ini gitu. Dan itu kita dapat dari komunitas, dari bank sampah gitu ya yang memang sudah bergerak gitu ya, tergerak untuk bisa memilah dari rumah gitu. Dan justru yang bikin sangat termotivasi gitu ya tim-tim di Robris dan saya sendiri gitu ya adalah customer kita sendiri gitu dan teman-teman sekitar gitu. Ketika mereka tahu oh ternyata sampah tuh bisa jadi seperti ini ya, oh ternyata sampah tuh bisa bernilai dan balik lagi ke aku dan itu keren gitu. Itu akhirnya teman-teman bisa mulai kayak oh oke, aku milahin deh sampahku gitu. Oh ternyata begitu milah sampahku banyak juga ya, ternyata oh aku ngurangin deh gitu. Kayak jadi apa ya, behaviornya ini ternyata dari kita mengubah perspektif behavior teman-teman, behavior orang sekitar kita tuh berubah. Itu sih sekian.
luar biasa di Robris. Di era sekarang ini gitu ya, perkembangan industri daur ulang dan kemudian arah sustainability itu tuh nggak lepas dari pengaruh global gitu ya, dan teknologi terutama yang semakin lama itu semakin cepat gitu ya, informasi gitu ya, dan pengetahuan kita lebih open minded, dan harapannya dari situ sebenarnya di Robris sendiri pun tidak hanya dari segi marketing gitu ya, kita pakai sosial media gitu ya, kita pakai platform-platform digital, tapi juga internally kita justru sangat mengadopsi digitalisasi gitu dari sistem kita gitu ya, gimana kita manage customer kita, gimana kita manage production kita, gimana kita manage logistik kita gitu ya, sampai day to day manajemen kita juga pakai digital gitu, karena ya ini sangat cepat gitu ya, sangat cepat dan sebuah solusi gitu. Dan mungkin di Robris sendiri gitu ya, terutama sekarang di platform sosial media kita, di e-commerce gitu ya, dengan penjualan kita pun itu tuh sangat bisa mencapai pasar global gitu, nggak cuman lokal aja gitu. 40% customer Robris itu justru market global gitu ya. Jadi di sini pun kita nggak cuman nih gitu ya mendaur ulang sampah aja gitu, tapi dari semua strategi kita, digitalisasi yang kita serap gitu ya, kita bisa menciptakan peluang-peluang di mana dari sampah menjadi sesuatu berimpact terhadap sosial dan lingkungan, tapi juga kita bisa mewujudkan nih harapan-harapan yang lebih banyak lagi terhadap ya lingkungan lagi gitu ya, dan masyarakat yang ternyata dari segi ekonomi pun bisa terbantu gitu dengan sirkular ekonomi yang dilakukan oleh Robris. Buat teman-teman yang lagi ngejalanin bisnis, lagi ngerintis, ini masa sulit-sulitnya gitu ya. Sampai di bisnis itu justru ketika kita bisa melewati itu, itu sangat luar biasa dan impactful ya pastinya gitu. Nggak cuma diri kita sendiri, tapi pasti untuk orang-orang sekitar, untuk tim kita, karyawan kita, bahkan keluarga kita gitu ya. Jadi teman-teman semangat, bertahan, dan jangan takut gitu ya, karena semua yang kita bikin kita nggak bergerak itu cuman ketakutan aja gitu, tapi once kita mau bergerak itu ketakutan tuh hilang.